We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah mikrobiologi terapan akan menjelaskan proses pembuatan keju melalui video kami berikut dengan anggota kelompok sebagai berikut. Saya sendiri Aisyah, saya Anissa, saya Nursika, saya Vita Andi, saya Lianatus, saya Rizka Mawarni, saya Adriana. Selamat menyaksikan. Keju merupakan produk hasil fermentasi susu yang dibuat dengan bantuan mikroorganisme tertentu seperti bakteri asam laktat dan jamur. Mikroorganisme ini berperan dalam proses fermentasi hingga pembuatan tekstur dan rasa dari keju ini. Ada berbagai macam jenis keju di dunia ini yang dapat dibedakan berdasarkan mikroorganisme yang berperan dalam proses pembuatannya. Beberapa di antaranya ada keju Roquefort yang dibuat dengan bantuan Penicillium roqueforti, ada keju Camembert dan Brie yang dibuat dengan bantuan Penicillium camemberti, dan ada juga keju Swiss yang dibuat dengan bantuan bakteri Propionibacterium fildenreis. Keju mengandung lemak, protein, dan vitamin B2 yang bermanfaat dalam kesehatan tulang dan fungsi metabolisme. Dalam sisi mikrobiologi, keju juga mengandung probiotik, yaitu Lactobacillus dan juga Bifidobacterium yang membantu dalam keseimbangan mikrobiota usus dan meningkatkan daya tahan tubuh. Proses pembuatan keju secara mikrobiologis diawali dengan proses pasteurisasi pada susu untuk menghilangkan patogen. Setelah itu ditambahkan dengan kultur starter bakteri asam laktat untuk memfermentasikan laktosa menjadi asam laktat. Setelah itu ditambahkan rennet atau enzim koagulan untuk memadatkan kasein. Setelah proses pemadatan dan pematangan bibi, keju difermentasikan dengan menggunakan mikroorganisme spesifik untuk menghasilkan citra rasa dan tekstur yang khas. Dalam pembuatan keju, hal utama yang diperlukan adalah susu. Susu diambil langsung dari peternakan agar tetap segar dan menjaga kualitasnya. Setelah itu, susu dipindahkan dari kendaraan pengangkut menuju pabrik pembuatan keju, tepatnya ke dalam alat-alat pembuatan keju. Setelah itu, susu dipasteurisasi untuk menghilangkan mikroorganisme yang tidak diinginkan. Kemudian penambahan kultur bakteri dan rennet atau enzim untuk koagulasi dan pembentukan rasa, tekstur, serta sifat keju. Kemudian setelah keju memadat, keju dipotong atau dicacah menjadi lebih kecil. Setelah itu, keju ditambahkan garam untuk pengawetan, kalsium chloride untuk memperbaiki koagulasi dan peningkatan tekstur, serbuk pewarna untuk memberikan warna, natamisen untuk mencegah jamur, dan pada beberapa keju diberikan serbuk rempah-rempah untuk meningkatkan rasa. Setelah itu dilakukan pemadatan, pemotongan, dan penyimpanan keju di dalam box kayu untuk pematangan dan pendewasaan keju agar terbentuk rasa dan tekstur yang diinginkan. Kemudian dilakukan quality control untuk memastikan bahwa keju yang telah disimpan sudah siap dikonsumsi dan siap diedarkan. Jika keju memang dalam kualitas baik, maka proses pembuatan keju telah berakhir dan
kemudian melakukan prosedur pengemasan untuk dilakukan penyebaran produk secara komersil. Dalam fermentasi asam laktat, bakteri seperti Lactococcus lactis dan Streptococcus thermophilus mengubah laktosa menjadi asam laktat yang dapat menurunkan pH susu dan membantu proses pembentukan dadih. Selama proses pematangan, enzim dari mikroorganisme seperti Penicillium dan Propionibacterium memecah protein dan lemak menjadi senyawa volatil yang dapat menciptakan aroma dan rasa yang khas pada keju. Bakteri asam laktat utama yang berperan dalam proses fermentasi keju adalah Lactococcus lactis, Streptococcus thermophilus, dan Lactobacillus sp. Selain itu, ada Penicillium roqueforti dan Penicillium camemberti yang juga berperan dalam proses fermentasi keju biru dan keju lunak berjamur. Propionibacterium pseudoenrichi yang menyebabkan lubang pada keju Swiss yang diakibatkan oleh produksi gas CO2. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah kondisi starter atau enzim yang akan digunakan, kemudian sterilisasi alat dan bahan untuk mencegah kontaminasi mikroba yang tidak diinginkan. Selain itu, kondisi fermentasi seperti suhu, kelembapan udara, dan waktu pematangan juga perlu diperhatikan lebih ketat agar dapat menghasilkan keju kualitas yang tinggi. Kesalahan dalam fermentasi seperti kontaminasi mikroba patogen atau ketidakseimbangan pH dapat menyebabkan kegagalan pembentukan tekstur, bau tidak sedap, atau bahkan tumbuhnya bakteri berbahaya. Misalnya, jika bakteri yang menghasilkan gas berkembang terlalu cepat, keju menjadi terlalu lunak di air. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dress you're wearing tonight, if he's giving it to you just right, the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore.